Oke, kembali lagi di channel dari Selo. Pagi ini kita akan membahas dan belajar seperti biasa untuk di mata pelajaran PKK atau Produk Kreatif Kewirausahaan, khusus di kelas 11 TKJ. Pada minggu yang lalu ya kita sudah belajar dan membahas akhir dari bab 7-nya. Kali ini kita dalam bentuk video, kemarin dalam bentuk Google Meet. Ya. Oleh karena itu, sebelum kita memulai proses belajar mengajar, kita juga diarahkan atau memanfaatkan waktu yang baik ini untuk selalu bersyukur pada Tuhan. Semoga hari ini lancar selalu aktivitas kita dan diberi kekuatan, kesehatan dan perlindungan yang baik. Oke. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar, kita alangkah banyak juga berdoa ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan oleh karena itu kita mulai saja doanya. Doa dimulai. Amin. Baik, terima kasih atas waktunya dan Anda telah bergabung di dalam bentuk video ini. Oke, kita pagi ini akan membahas ya. Pada minggu yang lalu telah belajar kita tentang bagaimana hukumnya ya, hukum dari masalah overestimate dan underestimate-nya, sampai dengan proses produksi sama praproduksinya, post produksinya, atau alur dari proses produksi multimedia. Ya, sekarang kita membahas akhir dari bab 7 ini, yaitu pas di pertemuan ke-20, yaitu di pelajaran PKK ya, atau Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 11. Oke, di sini dijelaskan bahwa ada beberapa soal ya, 1 sampai 15 dari bab 7 ini ya. Yaitu soalnya 1 sampai 15 kita akan membahas satu persatu pada bentuk video kali ini. Semoga Anda tetap stay dan menonton video ini, dan sehingga Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pada pelajaran berikutnya. Oke, dijelaskan bahwa di sini bahwa rumus menghitung biaya tetap adalah, ada rumus menghitung biaya tetap kemarin itu dijelaskan ya. Dijelaskan sudah dibentuk Google Meet, tapi kali ini kita hanya memilih dan membenarkan mana yang betul dari rumus menghitung biaya tersebut. Ya. Yang dimana di sini adalah rumus menghitung biaya tetap adalah TVC atau total variable cost sama dengan total cost sama dengan dikurang dengan total variable cost. Kemudian di TVC B nya TVC dikurang TVC, TC dikurang TVC, kemudian TVC sama dengan TVG, TVC dibagi dengan TC, kemudian D TVC sama dengan TVC dikali dengan TC, kemudian E nya adalah TVC sama dengan TC dikurang TFC. Artinya di sini dari simbol-simbol atau huruf dari tersebut rumusnya adalah TVC itu total ya, total biaya cost sama dengan total cost dikurang dengan total variable cost. Berarti yang benar di sini adalah rumusnya sesuai dengan yang ada di buku yang kita pelajarin kemarin itu adalah bagian A, yaitu jawabannya adalah TVC sama dengan TC dikurang TVC. Dilanjut di nomor 2 bahwa di sini dijelaskan gaji karyawan termasuk dalam biaya. Ada di buku kemarin itu kita sudah menjelaskan, yaitu gaji karyawan itu termasuk dalam biaya apa?
dalam biaya. Ini salah ya. Gaji karyawan termasuk dalam biaya. A tetap, B tepat, B tetap, C variabel, D campuran dan berubah. Itu jawabannya adalah tetap. Itu gaji karyawan termasuk dalam bentuk biaya. Kemudian lanjut nomor 3 adalah biaya untuk memproduksi sejumlah barang yang dibagi dengan jumlah produksi tertentu. Dinamakan apa kepanjangan dari biaya untuk memproduksi sejumlah barang yang dibagi dengan jumlah produksi tertentu, dinamakan dengan titik-titik. Ya, adalah A biaya total rata-rata, biaya total, biaya tetap, biaya variabel dan biaya semi variabel. Jawabannya adalah untuk memproduksi atau sejumlah barang yang dibagi dengan jumlah produksi tertentu dinamakan dengan biaya total rata-rata. Itu bagian A ya. Silakan dicek di buku tulis Anda masing-masing jawabannya. Kemudian nomor 4 ya. Pernyataan berikut yang benar adalah kurva biaya marginal memotong AC pada nilai AC yang paling maksimum. B. Pernyataannya yang benar sesuai dengan yang ada di buku atau di halaman 164 ya sampai dengan 167 ya. Jawabannya di situ adalah kurva. Pernyataan yang benar yaitu kurva biaya marginal memotong AC pada nilai AC yang paling maksimum. B. Kurva biaya marginal memotong AC dan AVC pada titik-titik yang paling minimum. C. Kurva biaya marginal naik dan kiri bawah ke kanan atas. D. Kurva biaya marginal selalu memotong AC dan AVC di sebelah kiri AC dan AVC. B. Biaya produksi selalu berubah-ubah. Ini adalah pernyataan yang benarnya sesuai dengan rumus ini kayaknya. Pada halaman 165 ya. 165. Jawabannya ada di halaman 156. Ya. Jawabannya ada di halaman 156 ya. Biaya marginal. Yaitu jawabannya adalah biaya produksi selalu berubah-ubah. Bagian E ya. Itu untuk pernyataan yang benar sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian nomor 5 adalah berikut yang termasuk ke dalam biaya produksi kecuali. Ingat di sini kecuali. Itu bahan baku atau bahan bakar dasar termasuk bahan setengah jadi. Kemudian bahan pembantu atau penolong, upah kerja dari tenaga kerja kuli hingga direktur. D. Penyusutan peralatan produksi. E. Keuntungan yang diperoleh harga Yerfates. Tes nih. Jawabannya sesuai di buku yang kita pelajari kemarin, bahwa di yang termasuk ya, berikut yang termasuk ke dalam biaya produksi kecuali ya, ada di situ dijelaskan pada minggu yang lalu dari bentuk mid, yaitu jawabannya adalah B. Bahan pembantu atau penolong ya, itu adalah tidak mungkin termasuk dia di dalam biaya produksi ya, bahan pembantu atau penolong. Kemudian nomor 6 yang termasuk sebagai biaya tetap, yaitu ada di buku ini kemarin, yaitu tetap sebagai biaya tetap, yaitu yang termasuk sebagai biaya tetap yaitu sewa pabrik, biaya penggunaan listrik, biaya dan sampai E biaya tanah. Yaitu jawabannya di situ adalah sewa pabrik ya, sewa pabrik. Dan nomor 6 ya, Anda checklist di buku Anda.
Nomor 7 yaitu yang bukan termasuk dalam jenis biaya produksi kecuali. Yang bukan ya, ingat di sini yang bukan yang termasuk ke dalam jenis biaya produksi kecuali, yaitu biaya administrasi ada, kemudian biaya pemasaran, kemudian biaya keuangan dan biaya kepergian. Jawabannya adalah E, tak mungkin. Udah jelas nih biaya kepergian, apa hubungannya dengan biaya produksi. Kemudian nomor 8, hal berikut merupakan analisa SWOT kecuali. SWOT apa itu? Bagian A kekuatan, B ancaman, C kelemahan, D kelemahan, E kerugian. Ini kesempatannya. Kemudian kelemahan dan kerugian. Jawabannya adalah E, kerugian. Tidak mungkin. Dan udah ada pun di buku ini. Ya. Kemudian nomor 8 kita masuk lagi, upah lembur termasuk ke dalam biaya semi variabel karena titik-titik. Ya, apa alasannya? Apa? Upah lembur termasuk ke dalam biaya semi variabel karena A. Biaya tersebut merupakan campuran dari gaji karyawan dan upah lembur. Gaji karyawan dapat berubah-ubah. C. Upah lembur atau upah yang tetap. D. Tidak ada kriteria dalam menentukan upah karyawan. E. Upah karyawan tidak ditambah menjadi lembur. Ya. Sini dijelaskan ya, bahwa upah lembur termasuk ke dalam biaya semi variabel, yaitu biaya tersebut merupakan campuran dari gaji karyawan dan upah lembur. Itu bagian A. Ya. Bagian A. Kemudian bagian nomor 10 adalah biaya variabel berbanding lurus dengan proses produksi. Artinya biaya variabel berbanding lurus dengan proses produksi, artinya semakin besar produksi semakin besar biaya variabelnya. Variabel biaya akan selalu sama. Variabel biaya berubah di luar proses produksi. Biaya variabel tergantung dengan konsumen. Variabel biaya adalah biaya normal. Yang berbanding lurus ini adalah jawabannya adalah bagian A. Itu semakin besar produksi, semakin besar biaya variabelnya. Kemudian jawaban atau nomor 11, perhatikan beberapa pernyataan. Risiko rekayasa termal cairan dan struktur, manajemen sirkuit dan subkomponen. 3. Uji spesifikasi komponen jika ditempatkan pada suatu desain. 4. Maksimalisasi fungsi. B. Biaya interaksi komponen prototipe. Pernyataan berikut yang termasuk risiko pada analisis biaya produksi proses prototipe tahap 2 kecuali. Ini sini kecuali ya, adalah pernyataan yang termasuk risiko pada analisis biaya produksi prototipe 2 kecuali mana? 1, 2, 3 sampai 5. Jawabannya di sini adalah maksimalisasi fungsi dan biaya iterasi komponen prototipe, itu bagian C. Nomor 12, bahwa tahapan yang biaya paling rendah biasanya terjadi pada tahap biaya. Tahapan yang paling rendah biaya biasanya terjadi pada tahap, yaitu tahap biaya rendahnya itu desain konsepnya. Itu paling rendah ya untuk biaya tahap awal. Kemudian nomor 13, yaitu Pak Haris adalah pengusaha yang bergerak di bidang produksi drone untuk kegiatan pertanian. Jika ingin membuat model mock-up, maka dia berada pada posisi apa posisi dari seorang Pak Haris jika dia bekerja atau bergerak di bidang produksi drone. Drone ini adalah kayak
semacam pesawat itu ya, tapi dalam bentuk oven ya, oven. Anda bisa melihat di sekeliling Anda sekarang banyak drone itu untuk melihat atau merekam gambar video di atas langit ya. Apa jawabannya? Jawabannya itu adalah desain konsep ya. Adalah dia bergerak di bidang drone. Itu harus dia tahu dulu awal dari pembuatan konsepnya. Kemudian nomor 14 yaitu tahap awal dari sebuah pembuatan prototipe. Apa tahap awal dari pembuatan prototipe? Nomor 14 ya, tahap awal dari sebuah pembuatan prototipe. Itu jawabannya adalah sketsa produk, pembuatan mock-up, Wizard of Oz, membangun model skala, dan pengujian prototipe. Itu jawabannya adalah E, pengujian prototipe. Itu tahap awal ya dalam pembuatan prototipenya. Kemudian nomor 15 belum ditulis. Oke, nomor 15-nya adalah perhatikan pernyataan berikut. Ada sampai 5 ya. Mencari bahan semurah, mungkin menjalin relasi dengan perusahaan lain, membangun prototipe sedetail mungkin, membagi pekerjaan, mengetahui posisi kita dalam tahap pembangunan prototipe. Kemudian ditanya di sini, syarat agar kita bisa menganalisis biaya produksi ditunjukkan pada nomor apa? Di sini dijelaskan tadi syarat untuk menganalisis ya biaya produksi, yaitu bagian B ya, itu 2, 3, dan 4, yaitu menjalin relasi dengan perusahaan lain, kemudian membangun prototipe sedetail mungkin, kemudian membagi pekerjaan. Itu jawaban nomor 15. Silakan cek di buku Anda dan semoga berhasil. Oke, demikianlah pertemuan kita pada pagi ini. Silakan lakukan pengisian absen dan juga mengerjakan tugas di GC sesuai dengan kelas dan materi yang pada saat ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.